Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahnu min firqatil khamis wa ana an latifatul arifah wa sadiqati lintang ramadhani. Sana bahas nganit at-tijarah ibarul internet. Baik, yang pertama kita terlebih dahulu harus memahami pengertian dari jual beli, yakni makna al-bai' wa syara'. Nah, di sini pengertian jual beli terdapat 3 pengertian, yakni yang pertama fil lughah, yakni secara bahasa, an-namrasani lisyara yang yaitu secara syara, dan yang ketiga yaitu lil mustalah, yaitu pengertian jual beli secara istilah. Nah, yang pertama yaitu fil lughah, al-bai' wa syara' fil lughah masdar min kalimati ba'a yabi'u ay imtilak wa syara'. Nah, pengertian jual beli secara bahasa merupakan masdar dari kata ba'a yabi'u yang memiliki arti memiliki atau membeli. Yang nomor 2 yaitu pengertian jual beli secara syara', makna al-bai' wa syara' li syar'i wa faqan li syar'i ay istibdalul mumtalikat bitamlik wa minhul milkiyah. Yaitu pengertian jual beli secara syara' merupakan tukar menukar harta dengan harta untuk memiliki dan juga memberikan kepemilikan. Nah, dan yang ketiga yaitu makna al-bai' wa syara' lil mustalah. Wa faqanil mustalah fahmul bai' wa syara' ay tubadil badai' muqabil badai' atau tubadil badai' muqabil mal an tariqi tahriri hukukil milkiyah min syakhsin ila akhar ala asasil mawafiqah mutabadilah. Nah, pengertiannya jual beli secara istilah yaitu menukarkan barang dengan barang atau menukarkan barang dengan uang dengan jalan itu melepaskan dari hak milik antara satu orang ke orang lainnya atas dasar saling merelakan. Summa nastamir ila makna al-bai' wa syara' hasbal ulama, yaitu pengertian jual beli menurut pandangannya ulama. Yang pertama yaitu pandangan Asy-Syaikh Muhammad bin Qayyim al-Ghazali, yang mana beliau menjelaskan binisbati lahu yajibu ayakun al-bai' wa syara' wa faqan li tariqati allati yakunu biha makna al-bai' wa syara' wa faqan li syari'ah ay imtilaku syai' ma au nuqud an tariqi istibdalu syai' ala asasi idin syar'i wa yajibu ayakuna an tariqi daf'i fi syaklin nuqud. Menurut Syekh Muhammad bin Qayyim al-Ghazali, beliau itu memaparkan tentang pengertian jual beli itu harus sesuai dengan syarat. Yang mana maksud beliau yaitu jual beli adalah memiliki suatu harta atau yang dimaksud harta itu uang dengan mengganti sesuatu atas dasar izin syarat. Nah, dan juga hal tersebut harus melalui prosesi pembayaran yang merupakan dengan uang. Nah, yang kedua yaitu pengertian jual beli sesuai dengan pendapatnya ulama Hanafi. Kemudian yaitu pendapat pengertian jual beli menurut ulama Hanafiyah, ai tubadil usul 'ala al-asasi khassa aw ma huwa mubah fi syar'il muttafaqun alaih. Jadi menurut ulama Hanafiyah itu jual beli merupakan pertukaran harta dengan harta atau dengan benda yang berdasarkan cara khusus, yang mana cara khusus tersebut harus yang diperbolehkan, yang secara syarat diperbolehkan, dan harus secara syarat yang telah disepakati. Tayyib, sanastamir nabahas fahmu syara' wal bai' ibarul internet. Al-bai' wa syara' ibarul internet huwa amaliya bai' wa syara' tutimmu ibarul internet haitsu amrul bai' wal mushtari ittifaqiyah bai' wa syara' ma'al internet. Jadi pengertian jual beli menurut secara online atau secara internet itu dapat dipahami bahwasanya jual beli ini tuh merupakan proses transaksi jual beli yang dilakukan lewat internet, di mana penjual dan pembeli itu telah melakukan kesepakatan jual beli dengan internet. Nah, transaksinya itu melalui online, merupakan transaksi tanpa harus melibatkan kedua belah pihak atau tidak harus melibatkan orang langsung.
Jadi tidak harus bertatap muka secara langsung antara penjual dan juga pembeli. Jadi hanya melakukan transfer data lewat media sosial antara kedua belah pihak, yaitu penjual dan juga pembeli. Nah, adapun bentuk jual beli seperti ini tuh banyak memiliki sisi positif. Seperti kedua belah pihak tidak harus bertemu. Jadi hanya cukup dengan melakukan sistem online atau lewat internet yang mana nantinya gambar atau barang itu tinggal dikirim bisa melalui berbagai aplikasi. Sehingga nantinya itu pembeli tinggal melihat di HP-nya saja atau di laptopnya masing-masing. Jadi intinya dalam jual beli online ini semuanya tuh dapat dikatakan serba praktis. Jadi tinggal duduk manis itu tanpa harus bertemu. Dan adapun cara transaksinya itu, transaksi biayanya itu tinggal lewat transfer, lewat ATM banking ataupun dapat dilakukan melalui pembayaran seperti sistem COD atau cash on delivery. Tayyib Nastamir, sana bahas raqais wa syurutul bai' wa syara', yaitu tentang rukun dan juga syaratnya jual beli. Awalan yakni al-bai'ah wal mushtara. Jadi, agar transaksi dalam bisnis jual beli itu bisa berjalan secara benar atau halal, maka diperlukan untuk memahami terlebih dahulu rukun dan juga syaratnya jual beli. Nah, menurut ijma para ulama, rukun jual beli itu ada 3. Yang pertama yaitu al-bai'ah wal mushtarin. Yang pertama yaitu penjual dan adanya pembeli. Nah, para ulama ini bersepakat untuk menetapkan bahwa syarat yang paling utama yaitu harus dimiliki oleh seorang penjual dan pembeli, yakni kedua pihak tersebut harus telah memenuhi ahliyah untuk diperbolehkannya melakukan transaksi jual beli. Yang dimaksud ahliyah ini itu yakni keadaan penjual dan pembeli itu harus berakal, jadi tidak gila atau sedang dalam keadaan tidak baik saja. Dan yang kedua yaitu harus balik. Adapun syarat yang kedua yaitu sal'uril buyu', yaitu barang yang dijual. Nah, adapun barang yang dijual itu harus suci, yakni barang yang tidak najis. Jadi itu apabila barangnya itu najis maka tidak sah untuk dijual. Dan adapun barang yang dijual itu ada manfaatnya dan tentunya barang tersebut diketahui oleh si penjual maupun juga oleh si pembeli, baik dari segi zatnya, bentuknya, dan ukurannya, agar nantinya itu tidak melibatkan pertengkaran atau kecurigaan antara pembeli dengan penjual. Syarat yang ketiga yakni ijab wa qabul. Nah, syarat yang ketiga ini adanya ijab dan qabul. Adapun lafaz ijab dan qabul merupakan ucapan dari si penjual dengan si pembeli. Contohnya ucapan yang diucapkan penjual, yaitu seperti saya menjual barang ini dengan harga sekian. Dan adapun qabul itu merupakan ucapan dari si pembeli. Nah, contohnya saya terima barang ini dengan harga sekian. Dan adapun agar ijab qabul itu menjadi sah, para ulama itu bersepakat bahwa antara kedua belah pihak tidak boleh terjadi pertentangan baik dalam masalah barang, harga ataupun proses pembayarannya. Tayyib Nastamir, sana bahas Qanunul bai' wa syara', yaitu tentang hukumnya jual beli. Nah, jual beli itu merupakan perkara muamalah yang hukumnya itu bisa berbeda-beda. Antara lainnya sebagai berikut, ada 3 hukumnya. Yang pertama, awalan jaizul bai' wa syara', yaitu jual beli yang mubah. Nah, secara asalnya jual beli itu merupakan hal yang memiliki hukum mubah atau diperbolehkan. Seperti yang tertera di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 198, yang dalam ayat tersebut dijelaskan bahwasannya saat melaksanakan haji pun umat Islam itu diperbolehkan untuk mengambil keuntungan dengan cara berdagang. Dan adapun pendapatnya Imam Syafi'i, beliau juga menegaskan bahwasannya dasar hukum jual beli itu seluruhnya yakni mubah. Nah, asalkan dengan keridhaan dari kedua belah pihak antara penjual dan juga pembeli. Namun, hukum mubah tersebut bisa berubah-ubah tergantung dari ada terjadinya hal-hal tertentu. Nah, yang kedua yaitu
Hukum jual beli wajib al-bai' wa syara' al-ijabar, yaitu seperti seumpama ada sosok wali itu menjual harta anak yatim apabila terpaksa, itu diwajibkan untuk menjual hartanya. Yang ketiga yaitu anam rosalis, yakni al-bai' wasyara' bil haram, yakni jual beli yang diharamkan. Nah, para ulama itu mengelompokkan keharaman jual beli itu sesuai dengan yang telah diterangkan pada rupa-rupa jual beli yang dilarang, antara lain sebagai berikut, seperti adanya barang yang melanggar syariah. Nah, keharamannya itu terkait dengan barang yang dijadikan objek akad tidak memenuhi syarat dan ketentuan dalam akad, seperti barang yang dijual itu barang najis atau barang yang tidak ada manfaatnya, atau barang itu merusak, nantinya dapat merusak dan tidak memberi manfaat kepada orang yang membelinya. Nah, yang kedua yaitu adanya akad yang melanggar syariah. Nah, dikarenakan adanya akad melanggar syariah, nanti hukum jual belinya menjadi haram. Maksudnya akad jual beli yang melanggar syariat itu seperti akad jual beli yang mengandung unsur riba dan ghuror, seperti yang telah tertera dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Dalam ayat tersebut Allah menjelaskan Allah itu telah menolak dengan adanya riba, dan di sana juga Allah tentunya telah menghalalkan jual beli, akan tetapi Allah tetap mengharamkan riba. Nah, sedangkan yang diharamkan secara unsur ghuror itu seperti jual beli janin hewan yang masih berada di perut induknya. Yang ketiga yaitu yang menyebabkan haram seperti melanggar agama. Nah, contohnya jual beli yang haram itu dikarenakan melanggar agama, seperti tatkala jual beli pada hari Jumat dan saat mendengar suara azan untuk melaksanakan sholat Jumat dan dia malah lebih memilih untuk jual beli, maka jual belinya dihukumi haram. Seperti yang telah tertera di dalam Al-Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10. Di sana dijelaskan bahwasannya Allah tidak melarang hambanya untuk bekerja, akan tetapi sebelum itu diperintahkan untuk menunaikan kewajibannya terlebih dahulu seperti sholat. Baik, selanjutnya akan diteruskan oleh Mbak Lintang. Naam, sa'astamir syarhan min ukhtina Ani Latifah Arifah. Yasmahu al-Imam Asy-Syafi'i bisyira' wal bai' abrol internet ala asasil ijma' wa huwa mustanidun ila surah An-Nisa ayah 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Al-ayah. Filawaihil muamalah al-elektroniyah fi Indonesia yuwafiru mutatallibat lil jihad al-fa'ila fil bai' wasyira' abrol internet walati yajibu ayyakuna lada kulla minhuma husnun niyah fi tanfidiha, lakin fil madhab asy-Syafi'iyyah la syurutu li af'alil qalbi fil bai'i wasyira'. Jadi dalam jual beli secara online itu diperbolehkan oleh ulama madhab Syafi'i yang didasarkan kepada ijma' dan berlandaskan pada Quran surah An-Nisa ayat 29 yang memiliki arti, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau jalan yang tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Kemudian dalam peraturan transaksi elektronik di Indonesia itu memberikan persyaratan kepada pelaku yang melakukan jual beli online bahwa keduanya,
yakni penjual dan pembeli itu harus memiliki iktikad yang baik dalam melaksanakan jual beli tersebut. Akan tetapi dalam pendapatnya ulama madhab Syafi'iyah itu tidak memberi persyaratan kepada perbuatan hati, yakni iktikad yang baik itu bukan menjadi sebuah persyaratan dalam jual beli, yakni jual beli online. Kemudian prinsip iktikad baik ini telah diformulasikan dalam fikih modern, atau prinsip iktikad ini juga dalam fikih Islam itu berhubungan langsung dengan akhlak atau tingkah laku dalam jual beli ya, yang merupakan bagian dari kaidah-kaidah syariat Islam. Jadi akhlak dan juga syariat ini tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Jadi prinsip iktikad baik itu bukan hanya perbuatan batin saja, akan tetapi merupakan cerminan dan juga tingkah laku dalam perbuatan yang sesuai dengan hukum-hukum syariat. Qala Muhammad Rizki Romdon fi kitabihi, yakni al-bai' wa syira' abrol internet ala madhabi Syafi'i, anna mabda' husnun niyah fil Islam yunasu ala annal mu'min alaihi mulzamun bi iblaghi syirkah at-ta'min an haqiqah wal asya' ar-ra'isiyah allati ya'rifuha yu'tabaru as-sidqu huwa asyai'un ra'isiyun litahqiq al-irada al-mutabadilah. Jadi di sini Muhammad Rizki Romdon dalam bukunya yang berjudul Jual Beli Online atas madhab Syafi'i itu mengatakan bahwa prinsip dari iktikad yang baik dalam Islam itu menyatakan bahwa bertanggung jawab dalam menginformasikan kepada penanggung mengenai suatu fakta dan hal pokok yang diketahuinya. Jadi kejujuran di sini itu dianggap sebagai hal pokok terwujudnya rasa saling rela, dan keterangan yang tidak benar dan informasi yang tidak disampaikan dalam akad tersebut itu dapat mengakibatkan batalnya sebuah perjanjian. Jadi kerelaan atau antarodin di sini merupakan hal yang paling esensi dalam perjanjian dalam Islam ya. Sebab dalam perdagangan Islam itu dinyatakan bahwa perdagangan harus dilakukan dengan penuh kesepakatan dan kerelaan, sehingga jauh dari unsur memakan harta pihak lain dengan cara yang batil. Arkanul bai' wasyira' fi madhabi Syafi'i la tashmilu illa thalathata asya' wa hiya sahibul aqdi waswigha wal badai' mawdu'ul aqdi. Inda jumhuril ulama minal asdiqa wat tabi'in la yumkinu itsbatul bai' wasyira' mubasyarah wal bai' wasyira' putlanun la ihtiwaiha ala anasir gisyun yu'radu ahadut torfaini li khotrin wa ma'adhalika fa inna madhab asy-syafi'i liqanun tasmahu bil bai' wa syira' bi syarti antakuna al bidoa qad syuhadat awalan. Jadi di sini rukun jual beli dalam madhab asy-syafi'i itu hanya mencakup 3 hal. Yang pertama yakni pihak yang mengadakan akad, kemudian sigot atau ijab qabul, dan yang ketiga adalah barang yang menjadi objek akad dari kedua belah pihak. Kemudian menurut jumhur ulama dari kalangan sahabat dan juga tabi'in itu jual beli yang tidak dapat disaksikan langsung maka jual belinya itu tidak sah karena mengandung unsur penipuan yang membahayakan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Namun madhab asy-syafi'i itu membolehkan jual beli tersebut dengan syarat barang yang menjadi objek jual beli itu telah disaksikan terlebih dahulu. Dan penyaksian ini tuh pada masa sekarang itu bisa
dilakukan melalui foto maupun video. Wa minal matlub aidon annahu inda ijra'il muamalat al-elektroniyah au syira' wal bai' abrol internet yajibu alal jihad al-fa'ila al-ihtimam bi mabadi' al-hitah wasyafafiyah wal masa'alah wal insaf. Yashtaritu ulama al-madhab asy-syafi'i taslim bai'ul bid'ah wa syara'iha. Hada yakni annal badai yajibu an takuna mawjuda wa yumkinu iddaha au yumkinu qiyas al badai allati yatimmu tudawiluha bil idhofa ila dalik. Fa innal bayan alladhi yashiru ila imkaniyat taslim al badai yakni annal badai al muba'a yajibu an takuna sil'an yumkinu tudawiluha wa tudawiluha wafqan lil adat. Jadi di sini disyariatkan juga ketika melakukan transaksi elektronik atau jual beli melalui internet, itu hendaknya para pelaku memperhatikan prinsip kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas, dan prinsip kewajaran. Jadi di sini para ulama madhab Syafi'i itu mensyaratkan bahwa jual beli hendaklah barangnya itu dapat diserahkan. Artinya barang tersebut haruslah ada dan bisa dihitung, atau barang yang diperjualbelikan tersebut itu bisa diukur. Nah, selain itu, pernyataan barang bisa diserahkan itu juga bermakna barang yang dijual haruslah yang bisa diperjualbelikan sesuai dengan kewajaran menurut adat kebiasaan masyarakat tersebut. Summa as-samah bi ashkal al-bai' wa syira' abrol internet. Awalan e-commerce ta'tamidu silahiyya at-tijariyah al-elektroniyah kasyaklin min ashkal amaliyat al-bai' wa syira' alama idha kanat ar-rokais wa syurutul mutatabbiqah fil bai'i wa syira'i amlah idha tamma istifa'i ar-rokais wa syurut fa inna tijara al-elektroniyah sholihah kamu'amalah mulzamah wal akas sahihun idha lam yatimmu al-wafa' biha fahiya ghairu sholihah. Jadi bentuk yang pertama adalah e-commerce. Jadi e-commerce di sini tuh seperti aplikasi Shopee, Bukalapak, dan yang lain sebagainya. Jadi keabsahan e-commerce sendiri itu sebagai bentuk transaksi jual beli yang tergantung pada terpenuhi atau tidaknya rukun dan syarat yang berlaku dalam jual beli itu sendiri. Jadi apabila rukun dan syarat terpenuhi, maka e-commerce sah sebagai sebuah transaksi yang mengikat. Dan sebaliknya, apabila syarat dan rukunnya tidak terpenuhi, maka e-commerce dikatakan tidak sah. Summa at-tijara al-elektroniyah hiya nafsiha mafhumun bai' wa syira' an-nahiyah wa yajibu an takuna ar-rokais wa syurut aidon mutawafiqah ma'a mu'amalah an-nahiyah. Arkanuhu huwa awalan muslim, summa muslim alai muslim alai, summa muslim fi, wal akhir ra'sul mal. Al ulama alladhi yajizuna bai' wa syira' at-tijara al-elektroniyah au e-commerce hum awalan Muhammad Buhat al-Mu'ti, summa al-Mustafa az-Zarqa, Wahba az-Zuhaili, wa Syekh Abdullah bin Muni. Jadi di sini e-commerce itu juga sama seperti konsep jual beli salam, dan rukun dan syaratnya juga harus sesuai dengan transaksi salam. Di antara rukun dari akad salam sendiri adalah yang pertama muslim atau adanya pembeli atau pemesan, kemudian muslim ilai atau adanya penjual atau penerima pesanan,
kemudian muslam fi yakni barang yang dipesan, kemudian ra'sul mal yakni harga pesanan atau modal yang dibayarkan. Juga dalam transaksi salam di sini juga harus ada sigot ijab qabulnya. Kemudian ulama yang memperbolehkan jual beli dalam bentuk e-commerce ini adalah yang pertama Muhammad Buhat al-Mut'i, kemudian Mustafa Az-Zarqa, yang ketiga ada Wahba Az-Zuhaili, dan yang terakhir ada Syekh Abdullah bin Muni'. La yuslamu al-badai mubasyara ila al-mushtari. Hunaka tarfun thalithun wa huwa as-sa'i au taslimul khidmah yumkinu tamthil al-bai' wa huwa mumathalun al-bai' li taslim al-badai ila al-mushtari. Fi madhab asy-Syafi'i asyira' wal bai' min qabli ashkhas akharin li bai' au syira' anasir lidalika fa innal muamalat min hilal syurakat al-baridun aw khidmat at-tausil masmuhun biha qanunan. Jadi di sini penjual dalam sistem COD, penjual menyerahkan barangnya tidak secara langsung kepada pembeli. Jadi adanya pihak ketiga yakni kurir atau biasa disebut dengan service delivery yang menjadi perwakilan penjual untuk menyerahkan barangnya kepada pembeli. Kemudian dalam madhab Imam Syafi'i, jual beli itu bisa diwakilkan kepada orang lain untuk berjualan atau membeli suatu barang. Maka karena itu transaksi melalui kurir atau sistem COD itu secara hukum boleh dilakukan. Namun dengan catatan bahwa kurir atau delivery service tersebut itu harus memiliki surat tugas dan surat kuasa dalam melakukan penjualannya. Yutlaku alal mu'amala alati tatimmu min hilal hadal barid fi fiqhi al-madhab asy-Syafi'i asyira' wal bai' al-wakalah. Al-wakalah wafqan lil maslahah hiya al-istislam li syahsin ma lama yajibu alaihi fa'ilahu walladhi yusmahu liyakumu bihi al-akhirun hilal haya syigho. Jadi transaksi melalui kurir ini dalam fikih mazhab asy-Syafi'i itu dinamakan dengan jual beli wakalah atau sistem perwakilan. Wakalah menurut istilah adalah penyerahan kepada seseorang atas apa yang harus dikerjakannya, yang diperbolehkan diwakili kepada orang lain dengan siwah untuk dikerjakan orang lain semasa hidup sang pemberi kuasa. Wal akhir pre-order tamaman mithlu aqdil istisna fahuwa aqdu bai' wa syira' ala syaklin talaba litasni' sil'un muayyanatun bimuayyir wa syurut muayyanah muttafiqun 'alaiha baina al-mushtari wal mustathna thumma wal bai' yakni as-sani atau asya'ni. Jadi pre-order di sini itu sama seperti akad istisna, yakni akad jual beli dalam bentuk pemesanan atau pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pembeli atau mustasni dengan penjual, yakni atau pembuat dari barang yang dipesan. Nah, di sini Sony akan menyiapkan barang yang dipesan sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati, di mana ia dapat menyiapkan sendiri atau melalui pihak lain. Jadi pembayaran istisna ini dilakukan di muka atau di awal transaksi, atau juga melalui cicilan, atau juga bisa ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang. Jadi supaya akad istisna ini menjadi sah, harga harus ditetapkan di awal sesuai dengan kesepakatan bersama, dan barang harus memiliki spesifikasi yang jelas yang telah disepakati bersama. Dalam istisna, pembayaran itu dilakukan di muka
atau dicicil sampai selesai, atau juga bisa dilakukan pembayaran di belakang, tapi harus ada persetujuan suami. Ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.